Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih telah mengklik video ini. Mari kita lanjutkan kisah dari Red Slayer. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Red Slayer, Chapter 9. 2. Goblin Slayer mengayunkan pedang berukuran tidak biasa miliknya, menggorok tenggorokan goblin yang menerjang menggunakan pisau beracun. 3. Di sisi lain, Dwarf Warrior sibuk mencoba membunuh dua goblin yang mengitarinya. Kapaknya terayun ke sana sini, membuat dua goblin ragu mendekat. Ayunan kapak tersebut akhirnya sukses memenggal dua kepala goblin. Darah mengalir dari leher yang terpotong. Dua kepala goblin menggelinding entah kemana. Goblin Slayer memberi pukulan terakhir pada satu goblin yang mencoba melarikan diri dengan merangkak. Pedang miliknya terbang mulus, menusuk batok kepala sang goblin. 6. Kau tidak apa-apa? Aku rasa begitu. Dwarf Warrior dadanya turun naik. Tangannya dia gunakan mengelap peluh di keningnya. Meski dia warrior, namun dia masihlah pemula. Gua ini sendiri begitu pengap dan sesak. Apa yang disampaikan Goblin Slayer ketika di toko perlengkapan benar. Andai dia membawa kapak dua tangan kebanggaannya, maka dia akan mati konyol sekarang. Gua ini sempit dan membuat ayunan kapak miliknya tersangkut. Staminanya juga akan terkuras lebih cepat. Kadar oksigen sangat minim di dalam sini. Dia tidak salah dipanggil Goblin Slayer. Bukan hanya mengetahui semua jenis goblin, dia juga mengetahui apa yang dipikirkan para goblin, serta struktur tempat mereka tinggal. Batin Dwarf Warrior. Pikiran itu terlintas di kepala Dwarf Warrior saat memikirkan ulang andai dia membawa kapak kebanggaannya. Sedikit rasa hormat terbesit di hatinya pada orang yang selalu mengenakan armor murahan ini. Meski begitu, tubuhku jadi berlumuran darah mereka, batinnya lagi. Dengan alasan kamuflase, Goblin Slayer mencucurkan darah dan daging dari hati goblin ke tubuhnya. Tentu, ini membuatnya tidak nyaman. Aku pikir ada cara lain yang bisa jadi alternatif, tapi dia sama sekali nggak peduli walau aku mengutarakan alasan. Batinnya lagi. Dwarf Warrior menjentikkan lidah saat mengingat adu argumentasi yang berlangsung sengit sebelum memasuki gua. Tentu pemenangnya adalah pria itu. Aura yang dimilikinya secara alami mengatakan aku tidak suka penolakan. Kini tubuhnya terlumuri darah dan daging makhluk yang menjadi musuh alami rasnya. Kita teruskan. Baik. Satu anggukan kecil membuat keduanya masuk lebih dalam, meninggalkan goblin yang sudah mati. Obor di tangan Goblin Slayer menari-nari, menampilkan ruang gua yang bentuknya tidak beraturan. Gelap dan pengap merupakan hal biasa saat berada di dalam gua. Namun, saat ini muncul hal lain yang membuat Dwarf Warrior menutup rapat hidungnya. Aromanya busuk sekali. Jangan dilawan. Sebentar lagi kau akan terbiasa. Mata sang dwarf melebar saat mendengar ucapan Goblin Slayer. Tampak dia termangu. Tampaknya dia tidak terganggu aroma busuk dan mencekik itu. Pria itu terus berjalan tenang dan tegas seperti biasanya. Namun kewaspadaannya tidak menurun sedikit pun. Dia sama sekali nggak terpengaruh. Mereka menjumpai sebuah tiang berbentuk aneh. Tengkorak tikus raksasa dan kain menjuntai berwarna merah. Bagian tepinya putih dan ada sebuah gambar di sana. Seekor saman pemimpinnya. Saman? Apa itu penyihir? Benar. Mereka memiliki sihir yang kuat. Kita harus berhati-hati. Mata sang dwarf warrior menegang dan tenggorokannya tercekat.
sampai-sampai air liur terasa menyiksa ketika dia menelannya. Goblin Slayer menghancurkan totem itu, lalu melanjutkan menyusuri gua lebih dalam. Kini, ada dua jalan berbeda terbentang di depan. Ini persimpangan. Aku akan memeriksa. Sang dwarf ingin memeriksa jejak kaki. Siapa tahu ada petunjuk, tapi sebelum dia melakukannya, Goblin Slayer menghalangi dan melempar obor yang dipegangnya. Obor itu jatuh di lubang kanan. Tidak ada yang terjadi. Sang dwarf warrior bertanya-tanya dalam hati. Apa maksud sang Goblin Slayer? Sepertinya, jawaban atas tindakan Goblin Slayer baru tiba. Seekor goblin muncul di sekitar obor. Goblin Slayer menarik belati di pinggang dan melemparnya. Belati itu menancap tepat di tenggorokan sang goblin, membuatnya tersedak. Lalu Goblin Slayer segera maju dan menusuk monster itu. Dia sudah menyadari ada goblin di sana, batinnya. Wajah dwarf warrior lagi-lagi menegang saat tahu kalau gerakan tadi ternyata untuk memancing goblin keluar. Pria dengan armor dan helm murahan ini tidak perlu diragukan lagi kemampuannya membunuh goblin. Kau bisa melihat mereka dan menyerang dalam kegelapan? Sudah biasa bagiku. Goblin Wandersha. Lewat sini jalan yang benar. Dengan pedang yang memiliki panjang aneh, Goblin Slayer menunjuk ke sebelah kiri. Dwarf Warrior mengangguk dan mulai bergerak, mengikuti langkah Goblin Slayer. Berapa banyak musuh di dalam? Perkiraanku 20 goblin. Sarang ini masihlah kecil. Kita baru membunuh 7, sisanya mungkin 13 lagi. Dwarf Warrior tidak bertanya lebih lanjut. Pria ini adalah spesialis goblin. Ketika dia belum menjadi petualang, kabar burung pria ini selalu bersiul. Dia membayangkan kalau sang Goblin Slayer adalah pria dengan wajah penuh wibawa dan tegas, menenteng senjata legendaris untuk membantai para goblin. Namun imajinasinya berbenturan keras dengan kenyataan yang saat ini dia lihat. Pria yang memiliki panggilan Goblin Slayer hanyalah petualang biasa yang mengenakan armor kulit kotor dan helm murahan. Sebuah perisai bundar kecil terikat di lengan kiri dan pada pinggangnya terselip pedang dengan panjang yang tak biasa. Yang lebih mengerikan adalah caranya berkomunikasi. Lawan bicara hanya diberikan dua pilihan, yaitu menerima atau menolak. Kepala Dwarf Warrior terasa pusing sebab jumlah darah yang menumpuk memikirkan segala keanehan Goblin Slayer. Lalu seketika terhenti saat tangan terpalang di depannya. Ada apa? Siapkan senjatamu. Dwarf Warrior menurut dan menggenggam kapak satu tangan miliknya. Perisai dia sodorkan ke depan. Inderanya dipertajam, samar dia melihat sesuatu di kegelapan yang jauh. Goblin? Mereka datang? Berapa banyak? 4 goblin kecil dan ada satu yang sedikit besar. Hobgoblin. Ternyata ada penjaga juga. Tutup mulutmu. Keringat jatuh di pelipis Dwarf Warrior. Cara penyampaiannya seperti orang yang kesal, tapi dia tetap mengikuti instruksi Goblin Slayer. Goblin Slayer mengeluarkan sebuah benda kecil, terbuat dari cangkang kerang dan melemparnya. Saat menyentuh tanah, sebuah debu merah menyebar. Dia melemparkan obor ke arah mereka untuk melihat jumlahnya. Sesuai ucapan Dwarf Warrior, jumlahnya 4 yang kecil dan 1 hob. Para goblin yang baru datang dan terkena asap itu, matanya berubah merah lalu menjerit kesakitan. Dwarf Warrior kebingungan dengan apa yang terjadi. Tak membiarkan bertanya, Goblin Slayer menerjang menghunuskan pedang miliknya. Dwarf Warrior melakukan hal serupa. Kapaknya terayun menembus kepala goblin lalu menggorok leher goblin lainnya. Darah bersimbah mengotori gua, disusul potongan kepala, tangan, dan otak para goblin. Tubuh keduanya bermandikan darah monster hijau itu. Satu hobgoblin tersisa melayangkan beberapa kali pentungan miliknya. Goblin Slayer menunduk sedangkan Dwarf Warrior yang memang pendek berusaha mencari celah di antara kelonggaran.
menyebalkan. Melihat ada peluang, dia mengayunkan kapaknya ke kepala Hobgoblin. Hobgoblin yang menyadari itu segera melayangkan pentungan miliknya menghantam tubuh sang dwarf warrior, membuatnya terhempas, membentur dinding, serta memuntahkan darah segar. Hobgoblin lengah karena berhasil menumbangkan satu petualang, membuat Goblin Slayer leluasa menyerang. Satu gerakan cepat, dia menusuk lehernya dalam, membuat sang Hob meronta-ronta. Darah mengalir keras dari tempat serangan. Goblin Slayer menarik pedangnya dengan kasar dan menjauh. Beberapa detik berlalu, monster itu pun mati. Hobgoblin jatuh menimpa mayat para goblin lainnya. Sang dwarf warrior masih berusaha menenangkan diri. Itu adalah serangan keras pertama yang dia dapatkan sejak menjadi petualang. Hobgoblin itu keras juga. Bagaimana bisa dia melawannya seorang diri? Goblin Slayer mendatangi anggota partinya, merogoh tas dan mengeluarkan sebuah potion berwarna hijau. Itu adalah potion yang biasa dia beli untuk keadaan genting. Ini heal potion. Minumlah, kau akan segera pulih. Dwarf warrior tanpa keraguan menyambut tawaran itu. Dia meraih potion dan meminumnya. Rasa hangat dan segar merambat ke seluruh tubuh. Sakit yang dia rasakan mulai berkurang. Terima kasih. Kau baik-baik saja? Wajah dwarf warrior sedikit terganggu saat Goblin Slayer menanyakan keadaannya setelah dihempas Hobgoblin. Dia merasa diremehkan pria berambut kulit kotor dan helm murahan itu. Hal seperti ini merupakan kejadian biasa yang akan aku alami ke depannya. Akan ku ingat baik-baik, tapi lain kali aku tidak akan terhempas oleh goblin lagi. Pernyataan halus sang dwarf yang tidak ingin berparti lagi dengan Goblin Slayer. Tapi pria itu sama sekali tidak menggubris dan malah menanggapi. Aku mengerti. Apa dia paham kalau aku tidak ingin berparti lagi dengannya? Mulutnya ingin terbuka mencari penjelasan. Apa dia atau Goblin Slayer memahami maksud tersembunyi dari ucapannya? 12. Berarti masih ada 8 lagi. Kalau kau tidak sanggup, biar aku selesaikan sendiri. Kau tunggu di sini. Goblin Slayer memotongnya saat ingin berbicara. Apa dia paham maksud halus dari ucapannya barusan? Tapi mendengar ucapan itu, Dwarf Warrior lupa tujuannya. Jangan bercanda, kita datang berdua, jadi aku harus ikut. Baiklah, satu kalimat itu, Goblin Slayer mengangguk. Menunggu stamina dwarf kembali. Goblin Slayer menusuk mayat-mayat itu beberapa kali untuk memastikan kematian mereka. Apa kau takut mereka bangun lagi? Goblin pandai meniru perilaku manusia. Aku tidak ingin kita disergap mereka yang pura-pura mati. Dia bahkan berpikir sampai segitunya. Kasus petualang yang terbantai goblin cukup banyak. Di antara kecerobohan mereka selain menganggap remeh adalah membiarkan beberapa mayat terlentang tanpa memastikan kematiannya. Dwarf Warrior mendengar itu dan dari resepsionis yang telah menjebaknya berparti dengan Goblin Slayer. Kejadiannya saat pertama kali dia mendaftar. Kenapa? Goblin Slayer mengulang pertanyaan sang Dwarf Warrior. Sedikit ragu untuk meneruskan, dia menguatkan tekadnya dan berhasil membuat ucapannya berlanjut. Kenapa kau terus mengambil quest Goblin? Apa kau tidak bosan? Goblin Slayer terdiam beberapa saat mendengar pertanyaan itu. Sang dwarf menunggu dengan sabar jawaban darinya. Matanya menatap lurus pria itu. Helm murahannya bergerak, dan dia, Goblin Slayer, mengeluarkan suara di tengah kesunyian gua yang gelap dan bau ini. Karena mereka goblin. Suara itu membuat Dwarf Warrior menggetarkan pelipisnya. Yang benar saja, bayaran atas kesabarannya menunggu pria itu menjawab pertanyaan hanya sebuah pernyataan singkat yang tidak jelas. Sepertinya dia tidak tertolong lagi. Demi para gnomes, aku tidak akan pernah berparti dan bicara lagi dengannya.
Bisa kau bayangkan, sang dwarf menunggu sekian detik agar rasa penasarannya terpuaskan. Setidaknya, pria itu menjawab dengan alasan yang lain atau apa. Malah jawaban singkat yang memperjelas kalau mereka goblin. Itu sesuatu yang bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Mereka mereka tidak akan puas hanya menjarah satu atau dua desa. Mereka akan terus melakukan aksinya sampai dendam mereka terbayarkan. Mereka akan membunuh keluargamu atau orang terdekatmu, memperkosa kakak perempuanmu atau wanita desamu, dan mereka melakukan itu dengan senyum menjijikkan. Kemelut yang berkeliaran di kepala Dwarf Warrior mendadak berhenti saat Goblin Slayer meneruskan ucapannya. Dia tidak bisa melihat ekspresi apa yang terpasang di balik helm kotor dan murahan itu. Tapi sekarang, sang Dwarf Warrior menyadari satu hal. Pria ini sudah melihat sesuatu yang tidak pernah dibayangkan orang lain, dan itu ulah goblin. Obor berkelip membuat bayangan menari di dinding gua. Dwarf Warrior yang sebelumnya ingin protes keras karena jawaban pertama Goblin Slayer mendadak sulit bicara. Pria itu jelas tahu semua tentang goblin dan sifat mereka. Lebih paham dari seorang yang hanya mengusir atau membantai sarang mereka sekali dua kali. Bayangkan, suatu hari kau sedang mencari sesuatu yang dibutuhkan karena ibumu sakit keras. Jawaban dan saran dari dokter akan kau patuhi meski baru pertama bertemu. Apalagi nama dokter itu sudah terkenal. Entah itu candaan atau sebenarnya nasihat tentang penyakit yang diderita sang ibu, kau pasti menyiapkan telinga agar mendapat petunjuk supaya ibumu cepat sembuh. Demikianlah yang dialami Dwarf Warrior. Dia tidak sakit atau ibunya bahkan anggota keluarganya juga tidak ada yang sakit. Namun, pria itu, Goblin Slayer, telah memberikan masukan. Jika kau bertemu seekor goblin, jangan pernah ragu membunuhnya. Saat kau membiarkan seekor goblin selamat, konsekuensi yang harus kau hadapi. Mereka akan datang berbondong-bondong, menjarah desa dan membunuh keluargamu. Para goblin itu melakukan aksinya dengan wajah menjijikkan. Teriakanmu yang memohon agar mereka berhenti hanya membuat mereka lebih tertawa. Pada akhirnya, kaulah yang menjadi orang terakhir untuk mereka bunuh. Pembicaraan ini mengalir halus, walau hanya satu pihak yang berkontribusi besar. Tanpa terasa, stamina mereka terkumpul kembali. Kini, mereka siap untuk masuk lebih dalam dan membunuh goblin tanpa menyisakan satupun. Dwarf Warrior mengeratkan pegangan pada kapak miliknya. Sepertinya sudah cukup. Goblin Slayer bergerak lebih dulu, berjalan di depan memegang sebuah obor. Dwarf Warrior mengangguk pelan menyusul di belakang. Tekanan dalam gua semakin kuat. Musuh utama ada di ujung. Prediksi Goblin Slayer, pemimpinnya Goblin Shaman, seorang penyihir yang memiliki kekuatan besar. Di awal-awal petualangannya, Goblin Slayer hampir terbunuh. Itu saat dia masihlah pemula. Sekarang berbeda. Pengalaman melawan mereka 1 tahun sudah memberinya banyak pengetahuan. Meski begitu, para petualang sama sekali tidak tahu angka berapa yang diperlihatkan dadu miliknya. Kini, di hadapan mereka, 8 goblin terdiri dari 6 goblin wanderers, 1 hob dan 1 saman. Sesuai prediksinya menghadang jalan. Sepertinya kita sudah disambut. Dwarf Warrior mengatakannya dengan semangat dan sedikit keraguan. Dia malas mengakui, tapi dia berharap kalau Goblin Slayer memiliki rencana agar lepas dari situasi ini. Pria itu tidak bergerak seinci pun, malah menaruh perisai ke depan. Pedang yang memiliki panjang tak biasa terhunus ke arah kumpulan goblin. Melihatnya begitu, Dwarf Warrior tidak punya pilihan. Dia menggenggam erat kapak satu tangan dan mengangkat perisainya, bersiap akan terjadinya benturan. 2 petualang, 1 tingkat keramik dan 1 tingkat besi. Di hadapan mereka berdiri segerombolan goblin, dipimpin seekor goblin saman. And cut. Yo, kawan-kawan, makasih ya udah mendengarkan sampai akhir. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.